kata demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sehingga Yesus yang Paulus beritakan, Yesus yang kita rayakan di hari Natal ini, saudara, adalah juru selamat yang Allah sudah janjikan jauh sebelum manusia yang lain ada, yang dinubuatkan kedatangannya dalam kitab-kitab perjanjian lama melalui Yesaya, melalui Mikha, dan di tempat-tempat lain yang saudara juga dapat temukan. Dan Yesus yang Paulus beritakan adalah Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudara boleh baca dari Lukas pasal 1 ayat 32. Dialah Yesus yang disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi bukan Yesus yang dikabarkan oleh satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok yang lain, termasuk saksi Yehova dan Mormon, saudara. Dan mungkin pengajaran-pengajaran baru yang akan terus muncul. Yesus yang Paulus beritakan dengan satu keyakinan penuh adalah Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Yesus yang dilahirkan bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena pekerjaan Tuhan melalui Maria, yang kemudian baru setelah bayi yang dikandung oleh Roh Kudus itu dilahirkan, mereka hidup bersama sebagai suami istri. Dalam Lukas pasal yang pertama saya akan bacakan Lukas pertama 26 sampai dengan 35. Sehingga dari sini bila saya boleh membagikan kepada saudara sebetulnya Yesus yang siapakah, Yesus yang bagaimanakah yang Paulus beritakan. Sehingga saya dan saudara boleh dibangun keyakinannya, saya dan saudara boleh didorong bahwa Tuhan juga memanggil kita untuk membawa kabar baik itu keluar di dalam dunia yang tambah gelap ini. Dalam bulan yang ke-6, Lukas 1 ayat 26, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, seorang ibu, seorang wanita muda yang polos, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, aku belum pernah bersetubuh. Bagaimanakah mungkin itu akan terjadi? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itulah saudara sebetulnya berita Natal yang saat ini
perlu kembali menguasai setiap perayaan Natal, keluarga Kristen, gereja Kristen, orang-orang Kristen. Jauhkan daripada pesta pora yang membuat kekristenan dicemooh. Nama Yesus dilupakan. Justru mabuk-mabukan yang keluar. Jauhkan itu. Jikalau saudara adalah seorang Kristen yang sudah bertobat, yang sudah memiliki harapan baru di dalam Kristus Yesus. Dialah Yesus, yaitu Allah sendiri yang turun ke bumi, yang menjelma mengambil rupa dalam seorang hamba. Sebagai manusia, hidup di antara manusia yang lain saat itu. Hidup memenuhi tuntutan hukum Tuhan yang sempurna. Untuk menjadi upah, bayaran, tebusan, ganjaran atas tuntutan hukum Tuhan terhadap dosa. Agar manusia beroleh jalan keselamatan. Dan lepas dari hukuman terakhir, lautan api yang sudah menunggu. Bagi saya dan saudara dan mereka yang mau diselamatkan, saudara. Sehingga kembali Yesus saat ini yang kita rayakan kelahirannya. Bukanlah suatu dongeng. Tapi Yesus yang memang sudah dinubuatkan akan datang sebagai juru selamat manusia. Yang kembali saudara, bila itu menguasai Natal. Di mana Natal boleh dirayakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari bagian-bagian yang saya boleh bacakan bagi saudara saat ini. Itulah Yesus yang Paulus beritakan. Itulah sebetulnya Yesus yang saya dan saudara saat ini amini. Yang kita terima dalam kehidupan kita. Biarlah ini juga boleh menjadi satu bagian yang membangun, merubah diri saya dan diri saudara. Yesus itu perlu, amat perlu untuk didengar. Agar saya dan saudara juga boleh dipakai Tuhan di masa-masa Natal ini, ataupun di masa-masa di mana saya dan saudara diberikan kehidupan untuk membawa berita keselamatan. Dan kembali saudara, jika saya dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk membawa berita keselamatan itu, bukan saya yang bisa menyelamatkan seseorang, bukan saudara yang nantinya menjadi sombong bisa menyelamatkan seseorang. Tetapi karena di dalam Injil itu ada kekuatan Allah sendiri yang akan menyelamatkan mereka yang percaya. Baik Yahudi, Yunani, siapapun juga yang mau diselamatkan, saudara. Tuhan akan bekerja melalui saya, melalui saudara. Tetapi jikalau kita dipakai, janganlah menjadi besar kepala. Saya kembali dari sini 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Melalui 1 Yohanes pasal